gitu ya terserah dia. Tapi yang itu tadi kan Anda mengatakan tidak perlu dengan menghargai seperti itu gitu. Menurut saya itu primitif. Saya nggak bilang nggak perlu. Akses informasi dari luar bagaimana kita Ya, itu nyala itu dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Nanti Nggak ada apa-apa. netizen yang Iya, bosnya ini sebagai- kepada karyawannya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Gitu ya terserah dia. Tapi yang itu tadi kan kita membahas tentang etika dan sopan santun. Kalau di dalam ilmu formal itu kan diajarin bahwasannya kalau ingin bersalaman tidak memandang tua muda, tidak memandang jabatan, ya kita harus saling menghormati gitu. Silakan dibantah. Oke. Jadi iya memang betul apa yang saudara Akbar katakan. Apa yang saudara katakan yang barusan itu memang betul gitu. Nah, jadi semua orang itu ya pengennya dihargai gitu. Tapi pasti cara-cara dengan menghargai itu kan beda-beda caranya gitu. Tidak perlu harus nunduk, tidak perlu harus diri gitu. Anda udah mengatakan tadi barusan ya kan, Anda mengakuin sendiri kan, tidak harus dengan cara seperti itu gitu. Ya itu tadi berarti Anda tidak, ruang lingkup Anda ya masih seputar itu aja, belum sampai keluar gitu. Tadi Anda mengatakan sebelum di balik layar, sebelum kamera tayang ya kan, sesuai kondisinya di sini di Indonesia gitu. Nggak perlu keluar. Oke. Nggak bisa gitu. Makanya dunia sekarang serba digital. Jadi kita bisa mengakses informasi dari luar, bagaimana kita ambil positifnya dari luar, kita buang yang buruk. Jadi jangan primitif ya. Jadi makanya di Indonesia ini banyak orang primitif ya, yang ibaratnya kayak fanatik atau apa. Itu SDM rendah sih kalau saya bilang. Dia memang berpegang teguh pada pendiriannya yang seperti itu gitu. Mengklaim bahwa harus seperti ini. Nggak bisa cuy. Sekarang semua serba luas, fleksibel, jadi nggak bisa hanya sebatas itu saja. Terus mengenai tadi konteks ataupun kondisi di mana tadi beliau mengatakan nggak harus seperti itu cara menghormati ya. Ya memang gitu, makanya tapi kalau bisa berpikir secara logika, Anda lebih dihargai mana kalau si bosnya juga berdiri gitu kan, ngalamin kita kan, lebih dihargai mana, itu aja sekarang. Kalau Anda berpegang teguh nggak harus berdiri begini-begini, bisa dihormati dengan cara yang lain, ya udah berarti bosnya memang belum pernah tahu tentang ilmu formal itu tadi itu. Oke, ya begitulah kira-kira. Mungkin setiap orang itu pasti pertanyaan ataupun jawaban berbeda-beda. Jadi kita serahkan aja kepada netizen ya, mana yang lebih file gitu ya kan. Ya menurut saya sih di antara kita berdua ini ya sebetulnya tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang ini ya, yang kurang gitu. Ya menurut saya sih ya sama-sama aja sih ya, tergantung masing-masing lah gitu ya kan. Ya mungkin Berarti Anda mengakui perkalahan debat kali ini. saya nggak bilang ini juga ya, apa namanya, nggak bilang kalah juga ya. Ya mungkin ya yang bisa menilai itu cuman apa ya, masyarakat Indonesia ya. Kita nggak bisa menilai gitu. Gitu kan? Nah, gimana menurut saudara Akbar? Oh iya, ini udah penutup nih berarti ya. Oke. Jadi Anda terang-terangan tadi mengatakan bahwa Anda nggak setuju dengan pernyataan saya tadi. Anda mengatakan tidak perlu dengan menghargai seperti itu gitu. Menurut saya itu primitif. Saya nggak bilang nggak perlu gitu. Malah tadi apa yang saya katakan itu, apa yang saudara katakan kan saya benarkan gitu. Iya itu gitu. nyala itu dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Nanti Nggak ada apa-apa. netizen yang mengkelompokkan video-videonya, nanti netizen meme nanti. Ya nggak masalah gitu. Anda tadi mengatakan seperti ini, dan Nah. akhirnya malah mengatakan seperti ini, mana dong? Nggak, mungkin itu pendapat saudara ya. Tapi ya mungkin setiap orang kan beda-beda pendapatnya gitu. Itu ada videonya. Ya nggak masalah. Jadi saya akhiri ya. Kalian lah menilai bagaimana. Menurut saya tetap tua, muda, jabatan tinggi
tetap harus saling menghormati, walaupun berprofesi berjabatan tinggi tetap harus menghormati yang muda. Jadi yang tua ataupun yang berjabatan tinggi ini jangan, saya rasa nggak perlu gila hormat lah ya. Kita harus tahu etika dan sopan santun, bagaimana kita menghargai muda supaya kita juga dihargain sama mereka gitu. Oke, gini sih, ada satu lagi sih. Sebetulnya kalau masalah gila hormat itu memang nggak ada ya. Maksudnya memang itu tergantung masing-masing ya kalau misalnya gila hormat itu. Tapi kita kan di sini kan diajarkan gimana cara menghargai gitu, yang namanya atasan kan gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Iya, kita menghargai atasan lah dengan cara menghormati dia, menyalam dia dengan sopan santun ya kan. Ya ini kan permasalahan sekarang kan si atasannya ini bagaimana menghormati yang muda. Jadi, apakah dia harus tetap duduk aja biar nggak usah berdiri gitu? Itu kan ibaratnya kalau dia nggak mau melakukan itu berarti kan dia. Berarti bisa gini, dikatakan berarti menurut saudara Akbar, contohnya ini sebagai atasan ataupun bos, dia harus menghampirin si bawahan tersebut gitu, biar dihormati gitu cara menghormatinya gitu. Apa gimana? Saya bilang tadi, pada saat kondisi di mana karyawan yang mendatangi bos hanya cukup berdiri di tempat, tidak perlu menghampiri. Ini kan permasalahan sekarang kan. Ini permasalahan sekarang si bos ini tidak mau berdiri. Berarti menurut saudara untuk cara menghormati orang tersebut, si bos tersebut harus berdiri gitu. Iya, sebagai bentuk penghargaan dari bosnya ini kepada karyawannya itu, dia harus berdiri juga supaya yang muda ini karyawannya bawahannya merasa dihargai juga. Oke, betul. Berarti kalau menurut saya berarti seolah-olah kalau misalnya dia tidak berdiri, berarti dia tidak menghormati bawahannya tersebut gitu. Bukan berarti tidak menghormati, namun alangkah baiknya seperti itu. Karena apa? Coba makanya saya tadi bilang kepada di sini tadi ya, kalian merasa lebih dihargai yang mana jika bos kalian itu tetap duduk atau berdiri, itu dia. Berarti ya saya paham. Berarti menurut saudara untuk cara menghormati bawahan ataupun orang lain, kita sebagai bos, ini contohnya sebagai bos ya. Terus menurut saudara untuk cara menghargai bawahan itu berarti saudara klaim si bos itu harus berdiri gitu. Iya harus berdiri ya. Yep. Itu adalah hal kecil yang sangat bermakna ya. Jadi memang harus dilakukan supaya sebagai bentuk penghargaan. Oke. Berarti kalau misalnya si bos tidak berdiri ketika datang bawahannya, berarti itu tidak dibenarkan gitu ya. Bukan tidak dibenarkan, tapi saya bilang tadi berulang kali ya, lebih baik mana gitu. Lebih baik mana? Itu seperti itu. Lebih dihargai mana kalian jika bosnya ini tetap duduk atau berdiri, itu dia. Berarti apa bedanya sama ayah sama anak, sama bos antara bawahan? Maksudnya gimana? Apa bedanya ayah sama anak dengan bos sama karyawan? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika orang tua duduk, anaknya datang menghampiri, yang saya katakan ayahnya tidak usah berdiri, tinggal melakukan salaman ataupun badannya agak tunduk ke depan gitu kan gitu. Sementara yang saudara katakan antara bos dan karyawan, si bos harus berdiri kan gitu. Apa bedanya itu? Memang gak ada bedanya, tapi kan saya bilang tadi berulang kali, alangkah lebih baik mana, itu dia bang. Dan dalam keadaan formal atau tidak. Seolah-olah saudara Akbar ini mengklaim orang tua sama anak itu, orang tuanya harus dia berdiri untuk menyalamin anaknya gitu. Tidak juga, karena apa? Jadi Karena yang mana yang betul ini saudara Akbar? Enggak juga, karena kan kita kan seperti yang saya katakan tadi, di dalam keadaan apa? Dalam keadaan formal atau bukan gitu. Kan ini kan kita bicara mengenai istilah formal tadi. Kita nggak usah ke formal non formalnya ya. Ini kita cerita yang contoh sikitnya aja ataupun contoh yang simpelnya aja. Oke. Jadi di dalam kalau di Indonesia memang tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi makanya saya bilang tadi, lihat contoh di luar negeri bagaimana orang yang lebih tua juga menghormati yang lebih muda dengan cara menundukkan kepalanya. Gini sih, kalau menurut saya nggak usah dulu ke luar negeri ya. Kita fokus ke Indonesia, ke orang Indonesia dulu gitu.
Mungkin kalau misalnya di luar negeri ataupun di luar dari Indonesia mungkin setiap adat itu kan berbeda-beda. Makanya saya bilang jangan dulu jauh-jauh ke luar negeri ataupun di luar dari Indonesia, kita fokus ke Indonesia aja dulu, kan gitu. Nah, gimana gitu? Seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Jadi memang itu hal yang apa ya, belum banyak orang tahu ya. Jadi hal semacam ini memang sepele, tapi memang bermakna luar biasa. Memang misalnya lah kalau dalam keadaan non formal kayak gitu ya biasa aja gitu, ya kan, sama orang tuanya nggak perlu dong salaman ngapain juga gitu kan. Iya. Tapi itu walaupun hanya biasa, tapi itu jangan sepele gitu loh. Memang saya bilang tadi jangan sepele. Nah, itu jangan pernah bilang itu hal biasa itu. Karena dari contoh kecilnya aja kita bisa melakukan yang namanya adab gitu. Jangan kan dulu dari ke orang lain dulu itu. Ya ke satu rumah aja dulu lah antara ayah dan anak gitu. Nah, berarti gimana jawaban saudara Akbar? Seorang ayah sama anak ini. Berarti si ayah harus tetap berdiri ya? Nggak perlu ya? Kan tadi Bagaimana? dijawab Tidak perlu. tidak perlu berdiri. Si ayah ini nggak perlu berdiri. Jadi Nggak perlu berdiri. Memang nggak ada yang mengharuskan kalau menurut berdiri. kalau menurut saya bukan nggak perlu sih, bukan nggak perlu. Kalau kita pikir-pikir kalau nggak perlu itu masih bisa perlu gitu. Nah, kalau menurut saya itu nggak ada Seperti yang kata-kata Anda nggak bilang perlu. tadi, bilang mana mungkin bosnya yang itu juga tidak dibenarkan. Mana mungkin bos mau berdiri gitu kan, nggak dibenarkan juga. Jadi Kita logikanya aja lah dulu. Kenapa saya bilang bos itu? Kita memikirkannya ataupun menganalisisnya itu logika gitu ya. Kita ini contohnya saya ini bos, datang karyawan saya masuk gitu kan, nggak mungkin dong istilahnya saya langsung berdiri gitu kan, salamin dia gitu kan. Nah, kecuali ini masih banyak terkecualinya, kecuali dia pertama jumpa baru kenalan mau interview, paling kita nggak, dan itu pun kita nggak menghampirinnya gitu, dia yang menghampirin kita gitu. Dan mungkin ya bisa aja kita berdiri salamin gitu, tidak perlu menghampirin gitu. Karena kan dia yang perlu kan. nggak bisa dikatakan nggak mungkin, nggak bisa dikatakan, jangan diklaim nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Karena itu kan salah satu bentuk etika, jadi nggak bisa dikatakan nggak mungkin. Iya, itu nah Ibaratnya gini, Bang. yang namanya etika itu tidak perlu harus detail kali itu loh. Nggak perlu harus Tidak dia. perlu harus detail kali. Yang namanya etika ini kita nunduk aja itu namanya udah etika gitu. Apa ya? Gimana lagi udah nunduk menghampirin gitu, kan gitu. Iya, ibaratnya kan itu kan berdiri itu kan ibaratnya salah satu bentuk penghargaan juga. Jadi apa salahnya gitu? Nggak bisa, jangan bilang nggak mungkin, nggak bisa gitu. Karena itu ya nggak bisa etika abang bilang tadi etika nggak perlu sedetail itu, nggak, janganlah bilang kayak gitu. Ya etika itu harus totalitas. Tapi intinya gini Penghormatan sih, itu harus totalitas. intinya gini, yang nilai bukan kita sih, orang lain yang nilai gitu. Intinya berarti seperti yang saya bilang tadi, orang tua sama anak itu berarti anak ayah nggak perlu berdiri kan? Nggak perlu. Nggak perlu ya kan? Ya mungkin itu aja sih, ya teman-teman bisa menilainya gitu.